Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan hari ini kembali kami boleh datang kepadamu. Ampuni terlebih dahulu Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami, hati, pikiran kami, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan segala doa dan permohonan kami ini yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus segera datang, songsonglah Dia. Ayat mas saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah Dia. Banyak orang yang menjadi tidak percaya tentang berita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Katanya, berita tentang kedatangan Yesus Kristus sudah dari sejak dahulu diberitakan. Tetapi nyatanya Tuhan Yesus tidak datang-datang. Saudara, firman Allah sudah menuliskan semuanya. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengatakannya dalam perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah Dia. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis yang bijaksana membawa pelita beserta minyak, dan gadis-gadis yang bodoh hanya membawa pelita saja. Mereka semua menanti-nantikan kedatangan Tuhan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, akhirnya mereka semua ketiduran. Tapi pada tengah malam terdengar suara, mempelai datang, songsonglah Dia. Jadi berita kedatangan Tuhan Yesus adalah benar adanya dan kita patut mempercayainya. Karena semuanya sudah tertulis, tercatat di dalam Alkitab dan kedatangannya tidak akan ditunda-tunda lagi. Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangannya untuk kedua kalinya. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kita tahu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali di dunia ini, bahwa Yesus Kristus menjelma menjadi manusia dan terlahir sebagai seorang bayi. Itu semua sudah dinubuatkan bahwa Kristus Yesus Sang Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Baik Nabi Mika, Nabi Yesaya, demikian juga di dalam kitab Mazmur, semuanya menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias.
dan nubuatan nabi-nabi itu digenapi. Dan Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini untuk pertama kalinya sebagai seorang bayi, dan pada akhirnya mati di kayu salib dan kemudian terangkat ke sorga. Demikian juga kedatangannya untuk kedua kalinya. Semuanya sudah tercatat di dalam Alkitab, dan nabi-nabi dalam perjanjian lama sudah menubuatkan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakannya, juga rasul-rasul Tuhan Yesus mengabarkan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Matius 24 ayat yang ke-30, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya ini diteguhkan oleh penyataan malaikat-malaikat, yaitu ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, malaikat-malaikat berkata kepada murid-muridnya ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ibrani 10 ayat yang ke-37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi saudara, berita kedatangan Yesus Kristus kedua kali ke dalam dunia ini adalah ya dan amin. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Dan kita tidak perlu takut dan gentar karena berita-berita yang menakutkan. Karena hari itu sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan suatu hari untuk kesukaan kita. Hari pembebasan bagi orang-orang yang percaya. Hari yang sudah dipersiapkan Allah supaya kita bersuka cita pada hari itu, sama seperti lembu lepas kandang. Karena semua musuh Tuhan dihancurkannya dan penghakiman dilaksanakan pada waktu itu. 2 Tesalonika 1 ayat 6, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya.
apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Mari kita menyiapkan pelita dan minyak kita. Pelita adalah firman Allah, sedangkan minyak adalah Roh Kudus. Sambil kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini, sehingga entah kita berjaga-jaga, entah kita tertidur, kita tetap diselamatkan oleh Allah. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kami sudah mendengar membacakan firman-Mu. Kiranya tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami Tuhan. Kiranya kami boleh berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan, dan menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kuasai keberadaan kami. Mari Tuhan, kuatkan kami menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memimpin kami. Oh Tuhan, melingkupi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hanya kepadamu saja. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin.